Kisah hidup Oprah Winfrey. Saat masih balita, orang tuanya bercerai dan ia diasuh oleh neneknya. Ia hidup dalam kemiskinan, ia bahkan harus menggunakan karung sebagai pakaian. Suatu hari, neneknya jatuh sakit dan ia harus tinggal dengan sang ibu. Ibunya adalah seorang pembantu rumah tangga yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja. Pada umur 9 tahun, ia diperkosa secara bergiliran oleh sepupu, paman, dan keluarga temannya. Akhirnya ia muak dan kabur dari rumah pada usia 13 tahun dalam keadaan hamil. Pada usia 14 tahun, ia melahirkan anak pertamanya. Sayangnya, anak itu meninggal dalam kandungan. Ia lalu mengunjungi ayahnya yang berprofesi sebagai tukang cukur rambut di Tennessee. Saat itulah ia mencurahkan segala kekecewaan dan kesedihannya untuk belajar. Kerja kerasnya terbayar. Ia menjadi siswa unggulan dan lulus sebagai murid terbaik. Dia juga memenangkan beberapa penghargaan dalam bidang pidato. Ia kemudian mengambil kuliah jurusan komunikasi di Tennessee State University. Di sela-sela waktu kuliah, ia mengambil pekerjaan sebagai penyiar radio lokal. Setelah lulus, ia mulai meniti karir di bidang pertelevisian. Tidak mudah sebagai orang kulit hitam untuk berkarir di dunia televisi karena dianggap kurang menjual. Tapi ia memiliki mimpi besar dan tidak menyerah. Di usia 19 tahun, ia akhirnya menjadi wanita kulit hitam pertama yang menjadi pembawa berita. Ia ditunjuk menjadi pembaca berita di program AM Chicago, acara yang kemudian menjelma menjadi program paling banyak ditonton di Amerika Serikat pada saat itu. Pada 1986, AM Chicago pun berubah nama menjadi Oprah Winfrey Show. Kisah ini adalah sebuah kombinasi dari beberapa macam cerita inspiratif yang menarik untuk dipelajari. Oprah Winfrey adalah tokoh dunia, dan ia tentu masuk sebagai cerita inspiratif singkat tokoh dunia. Namun yang paling menarik bahwa ini adalah cerita inspiratif singkat nyata dan benar-benar terjadi. Tidak mudah hidup seperti yang dijalani oleh Oprah Winfrey, terutama pada masa-masa awal. Diperkosa oleh kerabat sendiri dan terlahir dari keluarga yang broken home adalah mimpi buruk yang entah bagaimana cara menghadapinya. Namun, Oprah menunjukkan cara terbaik menghadapi situasi sulit semacam itu. Ia memberontak dan mencurahkan kemarahannya dengan belajar dan menjadi lebih baik. Upaya dan kerja kerasnya terbayar kemudian. Oprah tampil menjadi pembawa acara kulit hitam paling terkenal dan paling kaya di dunia. Cerita inspiratif perjuangan dari Oprah Winfrey adalah cerminan yang kita jadikan pelajaran berharga. Apapun yang menimpa kita, bagaimanapun kehidupan memaksa kita untuk bertekuk lutut, jangan pernah menyerah. Putus asa dan ingin menyerah dengan keadaan saat mengalami kesulitan adalah perasaan yang dialami hampir semua orang. Saat hidup tidak berjalan seperti harapan dan mimpi seakan semakin jauh dari jangkauan, menyerah seperti menjadi satu-satunya jalan terbaik. Sebelum menyerah dan melepaskan semua kesempatan yang ada, cobalah ingat beberapa hal ini. Saat ini, kita hidup di era di mana segala sesuatunya serba instan. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau hanya dengan satu klik atau mungkin satu swipe. Namun, jangan lupa bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan dengan instan. Misalnya, kepercayaan, cinta, dan kesuksesan. Kesuksesan adalah perjalanan panjang yang akan membuatmu jatuh bangun dan bekerja keras. Jadi, nikmati prosesnya, bukan langsung pada tujuannya. Curahkanlah kekuatanmu untuk berjuang, berusaha, dan berikhtiar. Lihatlah hasilnya kemudian bahwa Tuhan akan selalu memberikan reward bagi orang-orang yang sabar dan tidak pernah mau menyerah. 3 hal penting yang bisa dipelajari dari Oprah Winfrey adalah kemampuan melihat kebaikan dalam segala. Dari sini kita bisa belajar bahwa untuk mengubah masa depan kita menjadi lebih baik, memang harus dimulai dengan mengubah sikap lebih dahulu. Yang kedua, punya integritas dalam menjalani hidup. Memang tidak mudah dan perlu dipelajari dan dipraktikkan secara terus-menerus.
Lebih baik fokus dan menggunakan energi yang kita punya untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik sesuai dengan karakter diri kita. Dan yang terakhir, mau bahagia, jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bijak 7.